Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Yunus, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Buton Selatan, unit kerja SMA Negeri 1 Siompu. Pada video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 2.1 tentang praktik pembelajaran berdiferensi. Selamat menyaksikan. Dengan fasilitator Ibu Ratna Yupitasari dan pengajar praktik Bapak Ramadan. Pada pembelajaran diferensiasi kali ini, saya lakukan 3 tahapan diferensiasi, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Tahap pertama adalah diferensiasi konten. Sebelum memulai pembelajaran, yang saya lakukan yaitu 1. Mengidentifikasi belajar murid, 2. Menyusun rancangan pembelajaran, dan yang ketiga, membuat media pembelajaran, baik berupa PowerPoint atau gambar, materi PDF, maupun video pembelajaran. Nah, ini saya tunjukkan media pembelajaran yang telah saya buat. Kemudian saya unggah di Google Sheet saya, dan selanjutnya linknya saya bagikan ke siswa. Selanjutnya, saya memetakan kebutuhan belajar murid dengan menggunakan Google Form, yang di dalamnya isinya adalah nama, kegiatan yang biasa diminati, selanjutnya kegiatan yang biasa ditekuni atau bakat, dan jenis kegiatan yang disenangi atau hobi, serta pelajaran yang paling disukai. Pertanyaan yang lain juga adalah seperti, saya kalau belajar lebih senang dengan 1. Visual, auditori, dan kinestetik. Dan selanjutnya adalah, saya lebih senang jika guru memberi tugas berupa menggambar, menyusun laporan, membuat video, meringkas materi. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, siswa diharapkan memilih masing-masing satu dari jawaban yang disediakan. Hasil pemetaan kebutuhan belajar murid dari survei Google Form yaitu 39,1% siswa memilih kinestetik, yaitu materi pelajaran lebih paham dijelaskan dengan memadukan gambar dan suara video. 52,2% siswa memilih visual, yaitu materi pelajaran lebih paham dijelaskan disertai gambar, poster, atau gambar lukisan, dan 8,7% siswa memilih auditori, yaitu materi pelajaran lebih paham dijelaskan jika disertai suara, rekaman, dan penjelasan seseorang. Dan grafik selanjutnya yaitu hasil pemetaan kebutuhan belajar murid dari survei Google Form, yaitu pada pertanyaan, saya lebih senang jika guru memberi tugas berupa, dengan hasil yaitu 60,9% siswa memilih meringkas materi, 26,1% siswa memilih menggambar, dan yang terakhir adalah 13% siswa memilih membuat video. Yang terakhir yaitu pemetaan kebutuhan belajar murid, yang mana siswa dipetakan menjadi 3, yaitu visual, auditori, kinestetik. Kemudian direncanakan sesuai dengan pembelajaran diferensi, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Yang dilakukan dalam diferensi proses adalah 1. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. 2. Sebelum memulai pelajaran, siswa berdoa. 3. Siswa menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan tema pelajaran yaitu rangkaian listrik. 4. Guru menyampaikan materi dengan berbagai media seperti video dan PPT. 5. Guru membagi siswa dalam kerja kelompok-kelompok belajar. Dan yang terakhir, siswa melakukan presentasi hasil kerja kelompok. Siap. 1, 2. Teman-teman, selesai.
berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, terlebih dahulu kita akan menyanyi lagu nasional Indonesia yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Sebelumnya teman-teman mohon berdiri. Nyanyi dimulai. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih adik-adik sudah menyanyikan lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Hadir semua ya. Sehat? Jadi pelajaran kita hari ini adalah rangkaian Aroseara. Rangkaian Aroseara sama dengan nyanyian kita tadi lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Kesimpulan dari Sabang sampai Merauke itu dia tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Dia adalah termasuk dalam kebinekaan, ya. Karena kebinekaan itu adalah kita bersatu, kita berbagai macam pulau, berbagai macam adat istiadat, berbagai macam bahasa, tetapi kita disatukan dalam satu rangkaian, yaitu bangsa Indonesia. Konsep kita yaitu adalah pelajarannya kita adalah rangkaian Aroseara sama dengan konsep dari Sabang sampai Merauke. Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati rangkaian listrik yang dijelaskan oleh guru, baik dari buku cetak, YouTube, video dari laptop, siswa mampu memahami arus listrik dan pengukurannya. Kemudian yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru secara lisan, siswa mampu menjelaskan dan mengetahui serta memahami rangkaian listrik tertutup. Oke, berikutnya ada dua submateri. Yang pertama adalah arus listrik dan pengukurannya. Kemudian yang kedua adalah hukum ohm, ya, hukum ohm. Jadi ada dua, yaitu arus listrik dan pengukurannya. Kemudian yang kedua adalah hukum ohm. Adik-adik, ada alat listrik di rumah yang menggunakan listrik? Ada. Apa saja? AC. AC satu, kulkas, mesin cuci, kuker, setrika. Ada yang bisa tuliskan di papan? Silakan. Oke, Idul dulu. Silakan tuliskan di papan tulis. Alat listrik yang menggunakan listrik di rumah. Sana ada spidol di atas meja saya. Ada lagi yang lain? Sana, silakan. Berikut, kamu hatinya dulu ya. Kita kasih ruang hatinya dulu. Oke, silakan Ibu. Habis itu kaki lagi. Silakan Andre duluan di depan. Minimal adik-adik menulis yang tidak dituliskan oleh temanmu. Oke, silakan. Silakan. Masih ada lagi yang mau menuliskan? Kartininya masih ada? Masih ada, Pak. Masih ada lagi? Silakan. Berikut. Oke, untuk sementara
6 ya. Yang dituliskan teman kita yang pertama adalah ada kulkas, yang kedua adalah rice cooker, yang ketiga adalah kipas angin, yang keempat adalah mixer, yang kelima adalah apa yang ini artinya? Pemanas makanannya. Yang keenam adalah mesin cuci. Yang pasti masih banyak peralatan yang di rumah yang menggunakan listrik. Oke ya. Berikut pengertian arus listrik. Ini gambarnya. Jadi pengertian arus listrik ini sebenarnya dia adalah muatan di dalamnya. Ada muatan. Ya, muatannya ini adalah ada muatan yang bergerak, ada muatan positif dan ada muatan negatif. Yang ini apa? Lampu. Yang ini apa? Maka pengertian dari arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar. Jadi dalam arus listrik itu adik-adik dia mengalir. Ini katanya kata kuncinya, banyaknya muatan listrik yang mengalir. Jadi kalau tidak ada kabelnya atau tidak ada batu baterainya, tidak ada akinya, maka tidak ada namanya muatan listrik. Ya, hasilnya muatan listrik itu dari sini. Nih, batu baterai dari akinya. Ya, jadi kalau tidak ada ini tidak ada muatan listrik, tidak ada muatan listrik positif dan tidak ada muatan listrik negatif. Pasti kalau tidak ada batu baterai, hampir bisa dipastikan lampu ini tidak menyala. Arus listrik dalam suatu rangkaian hanya dapat mengalir dalam suatu rangkaian tertutup. Kalau rangkaiannya dibuka oleh saklar, maka hampir bisa dipastikan lampu tidak menyala. Ya. Berikut ini aliran elektron dari potensial rendah kutub negatif ke potensial tinggi kutub positif. Jadi arah arus listrik sesuai dengan konvensi dari potensial tinggi kutub positif ke potensial rendah kutub negatif. Ini batu baterai itu ini yang di bawah negatif, yang di atas tadi. Ini yang di atas ini ada yang ada apa ini? Yang ada gundukannya sedikit. Dia adalah positif. Jadi kalau ada yang mau tahu baterai yang ada gundukannya dia adalah positif. Yang tidak ada gundukannya di bawah negatif. Arah arusnya mengalir. Ya. Berikut mana? Arah arusnya. Jadi dia dari positifnya ke negatif. Berikut dari potensial tinggi. Sana yang positif itu adalah potensial tinggi, kemudian yang negatif itu potensial rendah. Jadi kalau orang ditanya di manakah yang disebut sebagai potensial tinggi, maka yang disebut potensial tinggi adalah positif. Yang disebut sebagai potensial rendah adalah negatif. Jadi adik-adik kalau ditanya kutub listrik ada dua, satu potensialnya tinggi, satu potensialnya rendah. Kalau orang dia ulang bertanya apa itu potensial tinggi, ya kutub positif. Satu, apa itu potensial rendah? Ya kutub negatif, karena mengalirnya dari potensial tinggi ke potensial rendah. Itulah. Berikut juara arus listrik, kemudian aliran elektron. Jadi beda aliran elektron. Oke ya. Kalau listrik dia mengalir dari positif ke negatif, elektron mengalir dari negatif ke positif. Berikut tegangan hasilnya. Hasil dari arus listrik, hasil dari aliran elektron, jika ada kutub positif dan ada kutub negatif, hasilnya adalah tegangan dan beda potensial. Di mana tegangan beda potensial ini sebenarnya? Ini batu baterainya. Oke, berikut aliran muatan listrik. Aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian dapat dianalogikan atau diumpamakan seperti aliran air. Berikut mengukur kuat arus listrik. Mengukur kuat arus listrik ada dua. Yang pertama adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik ada dua. Satu amperemeter atau disebut ammeter. Ada dua, satu amperemeter, kedua atau ammeter. Berikut
amperemeter disusun seri dengan komponen yang akan diukur hanya kuat arus saja. Jadi amperemeter itu hanya diukur kuat arus saja. Berikut ini gambarnya. Ya. Kalau ada lihat di tukang servis, ini namanya gambarnya amperemeter. Ya. Berikut sana gambarnya. Jadi untuk mengukur ini batu baterai, ini adalah lampu, ini adalah amperemeter, yang ini adalah harus disambungkan di positif, yang satunya disambungkan ke negatif. Fungsinya adalah berapakah arus yang masuk ke balon lampu. Itu diagram rangkaian. Berikut sekring adalah alat untuk membatasi kuat arus listrik maksimum yang mengalir. Ada namanya saklar, ada namanya sekring. Bisa saya bedakan. Ya. Ada namanya saklar, ada namanya sekring. Ya, ini. Sekring adalah alat untuk membatasi kuat arus listrik maksimum yang mengalir dari rumah. Di mana itu sekring? Sekring itu adanya di luar. Kata orang disebut namanya MCB. Bisa ya? Nah, jadi yang di rumah itu misalkan dipasang 950, ya. Kalau sudah 950 pemakaian di dalam rumah, ya. Kalau sudah 950 pemakaian ini itu. Kalau sudah 950 pemakaian dari rumah, lampunya menyala, mesin cucinya menyala, peralatan ini menyala semuanya, biasanya spanningnya tidak mampu. Ini dibatasi. PLN dia batasi. Pak Guru, bagaimana caranya? Kebetulan di rumah itu sering jatuh-jatuh karena pemakaian listrik di rumah kelebihan. Karena semua sudah serba ya canggih, mandi juga biar mungkin dikasih mandi robot. Akhirnya jatuh ya. Bagaimana caranya? Ditambah, dayanya ditambah. Lakunya di mana? Lakunya di PLN. Ya, jadi PLN dia tidak mau dia kasih kita arus listrik itu cuma-cuma. Ya, misalkan kamu pakai ini saja. Boleh kamu pakai ini saja kecuali mesinnya kita. Berikut ini arus, ini ground, ini netral. Tahu ground? Tahu nggak? Tidak tahu. Kabel itu ada 3 biasanya kadang. Ya, oke ya. Ketika ada yang membuka kabel ada 3 kadang, ada 3 urat. Satunya merah, satunya biru, satunya hitam, satunya kuning. Ada kuningnya biasanya. Itu namanya ground. Ground biasanya dia masuk di tanahkan. Kalau ada dapatnya dari KWH, ada ya dari KWH ada pipa lagi masuk ke tanah. Itu namanya ground. Listrik itu ketika selalu carinya ground, dia monolkan harusnya, makanya disambunglah ke tanah. Petir itu dia cari ground, ya makanya adik-adik kalau dulu di lapangan desa Tongali, kalau petir jangan deh, pasti dia cari petir itu kan ada arus listriknya, dia cari benda yang bisa menghantarkan arus listriknya supaya sampai di ground, ya biasanya dia cari pohon yang tinggi-tinggi, strong, habis itu adik-adik gosong dan lain sebagainya, sampainya ke tanah. Dan yang mencari tempat yang bisa sampai ke ground, itu fungsinya. Nah, berikut ada namanya isolator. Tahu isolator nggak? Apa isolator? Hah? Beda yang dapat antara menjepit, ada sekring, ada gambarnya sana, kawat dengan titik lebih rendah. Berikut ada namanya sumber tegangan, ya. Di sumber tegangan dari sini. Kalau di PLN Pak Guru mesin, ini tadi saklarnya ya? Iya Pak. Nah, ini apa ini Pak Guru? Ini apa ini? Arus listrik. Oke, kita paham. Supaya arus listrik dapat terus mengalir dalam suatu penghantar, maka pada ujung-ujung penghantar itu harus selalu ada beda potensial. Potensialnya, ya beda potensialnya. Alat yang dapat mengadakan selisih atau beda potensial disebut
sumber tegangan. Jadi untuk menghasilkan beda potensial harus ada sumber tegangan, ya, atau harus ada sumber arus listrik. Jadi mesin atau aki itu adalah hasilnya sumber tegangan untuk menghasilkan beda potensial. Ikut beberapa macam sumber tegangan antara lain. Ya. Nah, saya berpindah ke terjadinya arus listrik. Arus listrik dapat mengalir bila rangkaian listrik harus tertutup. Harus ada beda potensial di dalam rangkaian. 3. Terdapat sumber arus listrik. Good. Ini kita masuk di rumus. Apa adik-adik? Kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik positif yang mengalir melalui penampang seutas kawat penghantar persatuan waktu. I sama dengan Q per T. Ya. I-nya sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere, atau A. I sama dengan muatan listrik, satuannya dia adalah coulomb, dan T adalah selang waktu. Contoh soal. Ini contoh soalnya. I-nya 0,67 ampere, T-nya sama dengan 2 menit, I-nya sama dengan I kali T. Jadi 0,067 kali 120 sama dengan 8,4 J. Kenapa jadi hukum om? Biasa saya selalu sebut hukum pama. Apa ya? Ini apa namanya? Resistor. Ya. Yang bagian terus. Ini namanya resistor. Warna biru, warna hijau, warna merah, warna kuning. Ini ada namanya resistor. Tapi nanti pada pertemuan selanjutnya baru saya jelaskan. Ya, gelang-gelang ini adalah ada namanya. Ya, ini adalah sumber tegangan. Oke, ini persamaan hukum Ohm. Hukum Ohm sama dengan V sama dengan V per I sama dengan R, atau V sama dengan I kali R. V sama dengan tegangan, I sama dengan kuat arus, R sama dengan hambatan. Oke, ini contohnya. Arus listrik 2 ampere, I-nya sama dengan 2 ampere, V-nya sama dengan 12 volt. Maka V sama dengan I kali R. Maka hambatannya sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 12 bagi dengan 6. Ini contohnya. Kalau nomor 1, berapa jawabannya? Beda potensialnya, V-nya 15, arusnya 2,5, hambatannya berapa? 15 kali 2,5 berapa? Berapa? Itu dia, ya kurang lebih ya. Oke, berikut. Tahukah Anda apa kawat penghantar itu? Ini yang pertanyaan. Kawat penghantar adalah kawat yang bisa kita gunakan untuk menghantarkan listrik. Ini lagi pertanyaan. Mana yang lebih baik, tembaga, besi, atau perak sebagai penghantar? Yang paling baik sebagai penghantar adalah perak, karena memiliki hambatan yang paling kecil. Mengapa kabel sebagai penghantar listrik terbuat dari tembaga? Kalian bisa jawab. Mengapa kabel sebagai penghantar listrik terbuat dari tembaga? Tidak terbuat dari perak. Karena tembaga lebih melimpah. tembaga lebih melimpah. Itu benar. Karena tembaga dapat menghantarkan arus listrik. Ini jawabannya. Karena tembaga hambatannya paling kecil dan memiliki harga yang paling murah dibandingkan dengan perak. Sebenarnya sama-sama mengatakan arus listrik kecil, tapi keuntungannya dia tembaga murah. Ya, tembaga dia lebih murah ketimbang perak. Oke. Ini jawabannya. Apa saja yang mempengaruhi besar hambatan pada suatu kawat penghantar? Namanya kawat. Coba dijawab. Bila kita naik mobil, manakah yang paling banyak penghantarnya? 1 km atau 10 km? 10 km. Nah, kalian 10 km. Ya. Ya. Jadi yang paling banyak penghantarnya itu adalah 10 km.
metodenya tadi saya sudah jelaskan. Nah sekarang gilirannya kita bagi kelompok ya. Sekarang gilirannya kita bagi kelompok. Saya bagi kelompok. Di atas mejanya adik-adik sudah ada lembar kerja yang saya bagikan. Sekarang tolong berdiri, kita baginya kelompok. Ya, kita makan ya. Kelompok 1 tetap tidak angkat tangan. Bisa? Kelompok 2 ini. Kelompok 3 udah mulai ya. 1 tutup matanya. 1 2 3. Silakan kelompok 1 yang tidak angkat tangan di sini saja. Kelompok 1. Kelompok 2 di sana saja kelompok 1 sana. Ini sini kelompok 2. Atau saja ini. Ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 4. Udah di sini ya. Jadi yang didiskusikan adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Saya kasih waktu 6 menit. Saya anggap diskusinya selesai. Kelompok 1 silakan membacakan nomor 1. Mohon berdiri saja. Silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan jawaban dari hasil diskusi kelompok kami. Nomor 2, tanya yaitu lebih enak mana, berkendara di jalan besar atau berkendara di jalan kecil? Jawabannya itu tentu saja jalan yang lebih besar, karena jalannya besar maka hambatannya akan lebih kecil. Begitu juga listrik. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Berikut kelompok 2. Bacakan nomor hasil diskusinya nomor 3 ya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya itu, tahukah Anda apa kawat penghantar itu? Kawat penghantar adalah kawat yang bisa kita gunakan untuk menghantarkan listrik. Oke, berikut kelompok selanjutnya. Baik, saya akan menjawab jawaban hasil kelompok kami yang nomor 4. Pertanyaannya, mana yang lebih baik, tembaga, besi, atau perak sebagai penghantar? Jawabannya yang paling baik sebagai penghantar adalah perak, karena memiliki hambatan yang paling kecil. Oke, terima kasih. Berikut kelompok 4. Saya dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami yang pertanyaan, mengapa kabel sebagai penghantar listrik terbuat dari tembaga? Jawabannya karena hambatannya paling kecil dan memiliki harga yang paling murah dibandingkan dengan perak. Oke, ikut. Selesai ya. Jadi itulah adik-adik hasil dari kelompoknya. Alhamdulillah sudah maksimal diskusi kelompoknya. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Yang dilakukan dalam diferensiasi ini adalah 1. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi dan hasil diskusi kelompok. 2. Guru melakukan penutupan pembelajaran. Ada yang bisa simpulkan pertemuan kita hari ini? Saya mulai kesimpulan, berdiri saja di kursinya masing-masing. Kelompok 4, silakan disimpulkan. Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh guru dan teman-teman diskusi kelompok kami, maka kami menyimpulkan hubungan antara V, I, R sebagai bunyi dari hukum Ohm. P adalah tegangan listrik, I adalah kuat arus listrik, R adalah hambatan listrik. Makasih. Berikut kelompok 3. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yaitu 3 elemen ini disatukan dalam hukum Ohm, yang mana bunyi hukum Ohm adalah kuat arus listrik yang mengalir dalam satu penghambat atau hambatan besarnya dibanding dengan beda potensial atau tegangan antara ujung penghambat tersebut. Berikut kelompok 2. Ada kesimpulan? Tidak ada. Kelompok 1. Oke, saya lanjut kalau begitu. Adik-adik, saya simpulkan pelajaran kita hari ini. Terima kasih tadi sudah mempresentasikan kelompoknya. Rangkaian listrik ada 3. Satunya rangkaian listrik seri. Satunya adalah
rangkaian listrik paralel. Tapi mau ditambah yang ketiga adalah gabungan antara keduanya, disebut namanya rangkaian listrik seri dan paralel. Berikut pengantar listrik. Pengantar listrik berdasarkan daya antarnya zat digolongkan menjadi dua, satu konduktor, yang satunya adalah apa itu konduktor? Tekan panas atau listrik. Isolator? Oke. Berikut konduktor adalah pengantar listrik yang baik. Ya. Jadi contohnya tembaga, besi, perak, dan karbon. Semua jenis logam, sini di garis bawahi. Semua jenis logam dan karbon adalah konduktor. Good. Isolator adalah pengantar listrik yang buruk. Contohnya kayu, plastik, karet, kaca. Semua jenis non logam kecuali karbon, ya. Semua jenis non logam kecuali karbon adalah isolator. Pada tegangan yang sangat tinggi, jadi pada tegangan yang sangat tinggi, isolator dapat menghantarkan listrik dengan baik. Di sini di garis bawahi. Kecuali tegangannya tinggi. Nih, hambatan listrik adalah bilangan atau konstanta yang menyatakan hasil bagi antara beda potensial ujung penghantar arus yang melalui penghantaran. Umum adalah pada suatu proses listrik sebanding beda potensial antar dan berbanding terbalik dengan besarnya hambatan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Jadi hari ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Terima kasih adik-adik. Nanti kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Insyaallah hari lalu. Nanti kita lanjut lagi. Berarti kelanjutan materi kita adalah minggu depannya itu rangkaian tertentu atau hukum. Oke, silakan kembali ke silakan.